Oke, oh jadi jadi ya gimana ya? Bingung mau ngomong apa soalnya ya lagi nggak terlalu mikirin lah ya. Jadi sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari film Godzilla versus Kong yang ini nih pokoknya lah ya. Karena suara saya lagi agak serak, jadi langsung aja lah ya ke alur filmnya. Film dimulai dengan nunjukin Kong yang lagi nyantai itu di dalam kandang raksasa yang udah dibuatin sama Monarch. Di sini ada anak kecil yang bisa berkomunikasi sama Kong. Namanya itu Gia. Bisa dibilang dia ini itu ya pawangnya Kong. Di sini Gia itu ngerasa kalau Kong itu nggak suka sama rumah barunya. Hal ini ditunjukin sama Kong dengan ngelempar dahan pohon itu ke dinding kandang digitalnya tuh. Habis itu Gia langsung lapor ke dokter Ellen kalau Kong itu nggak nyaman ada di dalam kandang. Di tempat lain ada orang yang nyamar. Dia ini udah nyamar selama 5 tahun di Apex Cybernetic. Dia ini pengen ngungkap kedok perusahaan ini. Di sini dia ini ya namanya Barney, seorang pembawa podcast teori Titan. Di sini katanya tujuan Apex ini buat ngebasmi semua Titan yang ada. Karena sekarang Godzilla ini udah jadi raja para monster, jadi tujuan mereka ini ngalahin Godzilla, terus ngelengserin Godzilla dari kekuasaannya, supaya manusia ini ya bisa jadi makhluk yang paling kuat di bumi ini. Apex ini itu semacam perusahaan teknologi paling canggih di sini. Balik lagi ke Barney. Di sini dia ini udah masuk ke ruang sistem Apex dan ngambil flashstick yang ada di sana. Habis itu dia nemuin salah satu karyawan di sana dan ngajak karyawan itu ngobrol. Di sini karena lagi sakit perut, si karyawan itu langsung OTW ke WC. Barney yang lihat ada kesempatan itu langsung ngeliat isi flashdisk tadi. Dan sama kayak dugaan dia, di perusahaan ini tuh lagi ngelakuin aktivitas rahasia. Dia nemuin data sub level 33 yang dikirim ke Hong Kong. Waktu lagi serius-seriusnya, tiba-tiba alarm Titan itu bunyi. Ternyata Godzilla itu lagi OTW ke sana. Ngelihat itu semua karyawan itu langsung panik dan milih buat pergi ke tempat evakuasi. Di sini Barney yang ngelihat ada kesempatan itu milih buat masuk ke ruang bawah tanah. Di tempat lain Godzilla itu udah nyampe di daratan dan langsung ngacak-ngacak tuh fasilitas yang ada di sana. Balik lagi ke Barney. Di sini dia ini malah ketemu sama 2 petugas keamanan. Waktu lagi diinterogasi, tiba-tiba ya karena dia ini salah satu pemeran utama lah bisa dibilang, tiba-tiba 2 petugas ini itu kena serangan nafas atom Godzilla dan ya Barney ini ya gak kenapa-napa gitu, gak kena dampaknya lah bisa dibilang. Malahan gara-gara kejadian itu dia ini jadi ngeliat perangkat proyek rahasia yang lagi dikerjain sama Apex Cybernetic. Gara-gara perangkat ini juga kemungkinan ya Godzilla ini jadi ngamuk dan nyerang fasilitas ini. Besoknya Madison, penggemar podcastnya Barney itu ngasih tahu ke bapaknya kalau Godzilla nyerang fasilitas Apex kemarin itu pasti ada alasannya. Di sini bapak Madison itu pegawai di Monarch. Ngedengar itu bapaknya itu nggak percaya dan malah nuduh kalau Godzilla itu udah berubah dan mulai nyerang manusia. Di tempat lain Dr. Nathan Lin atau ahli teori Hollow Earth lah, dia ini ditemuin sama CEO dari Apex Cybernetic. Susah bener lah panggil aja Apex gitu ya. Namanya itu Walter Simon. Di sini dia ini pengen Dr. Nathan itu nuntun dia masuk ke dalam Hollow Earth atau rumah para Titan. Di sini Walter itu pengen ngambil sumber energi yang ada di sana. Dia pengen sumber listrik yang gak terbatas buat ngaktifin senjata yang katanya itu bisa ngalahin Godzilla. Awalnya Nathan itu nolak soalnya saudaranya itu wafat gara-gara pengen pergi ke sana. Di sana itu gravitasinya kebalik, terus punya tekanan yang beda. Ngedengar itu Walter langsung nunjukin tuh pesawat ciptaannya yang katanya bisa nahan semua tekanan gravitasi yang ada. Melihat hal itu ngebuat Nathan itu jadi setuju buat ikut ke ekspedisi kali ini.
Di sini Nathan itu mau minjem Kong ke Dr. Allen buat dijadiin penunjuk jalan ke Hollow Earth. Habis itu Nathan itu langsung nemuin Dr. Allen dan minta buat ngebawa Kong itu ke Antartika, pusatnya Hollow Earth. Nathan ngomong kalau di Hollow Earth itu ada energi yang bisa ngalahin Godzilla yang akhir-akhir ini tuh ya memang lagi menggila. Ditambah lagi ya Hollow Earth itu bisa dibilang rumah aslinya Kong itu. Mendengar itu Dr. Allen itu jadi setuju, soalnya dari awal dia ini ya memang pengen nyari tempat tinggal Kong yang sebenarnya. Habis itu Kong itu langsung diangkut buat dibawa ke Antartika. Di sini ternyata putrinya Walter itu juga ikut buat nganter Kong, namanya itu Maya. Dia ini ditugasin buat mimpin misi ini bareng tim Apex Cybernetic. Apex lah. Malamnya waktu lagi tidur, dia itu kebangun soalnya dia ini ngerasain sesuatu dari Kong. Habis itu dia langsung nemuin Kong di luar, terus ngedengerin tuh curhatan Kong. Dr. Allen yang ngeliat Gia di luar itu langsung ngedeketin Gia. Di sini Gia itu ngomong kalau Kong itu lagi sedih, soalnya dia ini dikekang kayak binatang, padahal ya memang binatang ya. Padahal dia ini cuman pengen pulang ke rumahnya aja. Mendengar itu Dr. Allen langsung ngomong kalau dia sama yang lain itu ya pengen ngebalikin Kong itu ke rumah aslinya gitu. Besoknya Madison itu minta bantuan ke temennya buat nemuin alasan Godzilla itu nyerang markas Apex kemarin. Habis itu mereka itu langsung OTW tuh ke rumahnya Barney. Waktu udah nyampe, mereka ini langsung diskusi tuh buat nemuin alasan sebenarnya kenapa Godzilla itu nyerang markas Apex kemarin. Barney ngasih tahu kalau di markas Apex itu ada sebuah mesin raksasa yang mencurigakan, dan mungkin mesin ini juga yang jadi alasan kenapa Godzilla itu nyerang markas itu kemarin. Habis itu mereka itu langsung mutusin buat pergi ke markas Apex. Mereka ini pengen nyelidikin kebenaran yang sebenarnya lah. Balik lagi ke Kong. Di sini waktu lagi nyantai, tiba-tiba Godzilla itu datang ngedeketin Kong. Dia ini ternyata pengen ngajakin Kong itu buat bayuan, terus nyari siapa yang lebih kuat di antara mereka. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. Akhirnya Godzilla ini langsung hancurin tuh kapal yang ada di sana. Terus dia ini nyerang Kong di kapalnya. Di sini sebenarnya fightnya itu ya bener-bener seru lah. Tapi ya karena filmnya udah lama tayang ya pasti udah pada nonton dan tau lah gimana fightnya gitu. Di sini Godzilla ini berhasil ngalahin Kong, soalnya ya memang wajar lah ya. Sebenarnya curang sih, gimana nggak curang coba. Godzilla ini bisa berenang di air sedangkan Kong enggak. Godzilla bisa bernafas di air sedangkan Kong juga enggak. Bener-bener berat sebelah lah fightnya. Ditambah lagi Godzilla ini juga bisa ngadain serangan jarak jauh lah ya. Bener-bener nggak adil lah. Kong cuman bisa apa coba, paling mukul, teriak, dan ya udah bener-bener nggak adil lah ya. Oke, lanjut. Habis itu Dr. Nathan itu langsung nyuruh buat matiin semua mesin kapal supaya kelihatan ya mereka ini udah kalah dan nyerah gitu. Ternyata rencana ini berhasil dan Godzilla itu mutusin buat pergi dari sana. Habis itu Dr. Nathan ngomong kalau Kong itu udah nggak bisa dibawa pakai kapal lagi, soalnya takutnya Godzilla ini malah balik nyerang mereka lagi gitu kan. Di sini Dr. Nathan itu pengen ngebawa Kong itu pakai helikopter. Di tempat lain akhirnya rombongan Barney itu nyampe di markas Apex Cybernetic gitu ya. Habis itu mereka langsung masuk ke dalam markas itu. Di sana mereka ini nemuin lift yang ngebawa mereka itu ke lantai bawah tanah yang ada di sana. Di sana mereka itu nemuin beberapa mesin aneh. Tiba-tiba ada petugas yang lagi OTW ke sana.
Mereka yang sadar akan hal itu langsung nyoba buat ngumpet masuk ke dalam mesin aneh tadi. Ternyata di dalam mesin itu ada telur skull crawler gitu ya. Tiba-tiba mesin itu aktif dan ngebawa mereka itu pergi ke Hong Kong. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got Balik lagi ke Kong. Di sini akhirnya Kong itu sampai di Antartika. all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. Habis itu Cie ini langsung nyuruh Kong itu masuk ke gua yang katanya bisa ngebawa mereka ini ke Hollow Earth. Awalnya Kong itu nolak, tapi waktu dikasih tahu kalau kemungkinan keluarga Kong itu ada di sana, Kong itu jadi semangat dan langsung masuk ke sana. Melihat itu, Dr. Nathan bareng yang lain itu langsung naik pesawat terus ngikutin Kong dari belakang. Di sini mereka itu masuk ke dalam semacam portal yang ngebawa mereka itu langsung masuk ke dalam Hollow Earth. Di sana mereka ini nemuin ekosistem yang sama lah kayak di Skull Island. Banyak titan lah pokoknya di sana, tumbuhannya aja nggak kotak ukurannya. Tiba-tiba ada titan ular kobra terbang yang nyerang mereka. Kong yang lihat itu langsung gelut tuh sama titan itu, dan ya tentu aja Kong bisa ngalahin mereka ya. It's not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Abis itu Kong itu langsung OTW ke gunung. Tim Nathan yang ngeliat itu langsung ngejar Kong dari belakang. A feel of discontent. Waktu udah sampai di sana, mereka itu ngerasa kagum sama gravitasi yang ada di sana. Soalnya ada dua gravitasi yang saling tarik menarik itu ada di satu tempat, dan ini bener-bener keren lah. Pindah ke tempat tim Barney. Di sini akhirnya mesin yang mereka naikin itu udah berhenti di Hong Kong. Waktu udah keluar, mereka ini nemuin ruangan besar yang isinya itu senjata buat ngalahin para titan. Namanya itu Mechagodzilla. Mechagodzilla ini dikendaliin sama Ren Serizawa sama jaringan otaknya Ghidorah gitu. Bukan otak sih, tengkoraknya kepala Ghidorah. Di sini uji cobanya itu dimulai. Mechagodzilla itu bakal disuruh gelut sama Skullcrawler yang udah dibesarin, dan ya Mechagodzilla ini bisa dengan easy-nya ngalahin Titan ini. Walaupun gitu ternyata robot ini itu cepet lowbat, makanya Walter itu nyuruh orang-orang buat ngambil energi dari Hollow Earth supaya baterai Mechagodzilla ini jauh lebih awet gitu. Di sini Madison ngomong kalau alasan Godzilla nyerang markas Apex itu pasti gara-gara perangkat yang diciptain sama Apex ini. Dan bener aja, gara-gara ngaktifin perangkat Mechagodzilla, Godzilla yang asli itu jadi datang ke markas Apex yang ada di Hong Kong. Balik lagi ke Kong. Di sini akhirnya Kong itu sampai ke tempat yang ternyata tempat ini itu dulu kerajaan dari para leluhur Kong. Innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. Di sini Kong itu nemuin banyak tulang belulang sama kampak bercahaya ya. Balik lagi ke tim Barney. Di sini akhirnya mereka ini sampai di ruang pengendali Mechagodzilla. Ternyata di sana itu masih ada Ren Serizawa yang masih kehubung sama Mechagodzilla. Di tempat lain, Godzilla itu akhirnya sampai di Hong Kong dan langsung nyerang daerah perkotaan di sana. Di Hollow Earth, tiba-tiba kampak Kong itu bercahaya warna biru. Kong yang ngeliat itu langsung naruh kapaknya di tanah, dan kayaknya ya di sini kapak Kong itu lagi ngecharge energinya. Habis itu cahaya biru itu langsung ngitarin tahta Kong, dan udah. It's over now, I must conclude. I am confused. Di tempat Godzilla ternyata dia itu ngerasain hal itu. Habis itu dia langsung nembakin nafas atomnya ke arah inti bumi. Di sisi lain, Maya yang ngelihat hal itu langsung ngambil sampel energi itu, terus langsung dikirimin tuh sama bapaknya. Di
di markas Apex di Hong Kong. Habis sampelnya itu nyampe, itu langsung disalin terus dikirimin ke Mechagodzilla. Dr. Allen yang lihat itu langsung protes dan nganggep kalau hal yang dilakuin Maya itu ya salah. Keributan itu ngebuat Titan kelelawar itu jadi bangun. Tim Maya yang ngeliat hal itu langsung mutusin buat kabur, sedangkan tim Dr. Allen yang ketinggalan itu harus ngadepin Titan kelelawar itu tuh. Tiba-tiba napas atom Godzilla itu sampai di sana dan ngancurin kursi tahta Kong, terus ninggalin lubang ke permukaan bumi di Hong Kong. Tim Maya yang ngeliat lubang itu langsung nyoba masuk, tapi kapalnya itu malah ditangkap sama Kong dan udah langsung dihancurin sama dia. Habis itu Kong sama tim Dr. Allen itu masuk ke lubang tadi dan ya udah, mereka ini akhirnya sampai tuh di Hong Kong. Di tempat lain ternyata tim Barney itu udah ketahuan dan langsung ditangkap sama keamanan yang ada di sana. Balik lagi ke Kong, akhirnya dia ini udah sampai di Hong Kong. Di sini Kong yang ngerasa udah dapet buff dari kampaknya itu langsung buy one lagi sama Godzilla. Awalnya memang Kong itu bisa ngimbangin Godzilla, tapi ya ternyata Godzilla ini akhirnya bisa ngalahin Kong dan ngebuat Kong itu jadi pingsan. Di sini waktu Godzilla itu buy one sama Kong, Walter itu langsung nyuruh buat ngaktifin Mechagodzilla. Di sini tiba-tiba mesin pengendalinya itu korslet dan ngebuat Rain itu jadi tewas lah, mati kena serangan listrik. Di sini akhirnya Mechagodzilla itu ya dikendaliin sama pikiran Ghidorah. Habis itu Mechagodzilla ini langsung ngancurin apa aja yang di depannya, termasuk penciptanya sendiri. Godzilla yang ngelihat Mechagodzilla itu langsung nyerang dan gelut sama Mechagodzilla. Di sini mereka ini adu pukul sama adu nafas atom. Tapi ya karena Mechagodzilla itu dirancang buat nge-counter Godzilla, jadinya ya Godzilla ini jadi sulit lah buat ngalahin dia. Di tempat lain, Jia yang tahu kalau jantung Kong itu makin lemah itu langsung ngasih tahu Dr. Nathan. Dr. Nathan yang ngedenger itu jadi punya ide buat ngancurin pesawatnya itu di dekat dada Kong. Dan ya rencananya itu berhasil. Habis itu Jia ngasih tahu Kong kalau Godzilla ini bukan musuh, dan musuh yang sebenarnya itu Mechagodzilla. Dia langsung nyuruh Kong itu buat ngebantuin Godzilla yang asli aja. Kong yang ngedenger itu langsung nurut dan mau ngebantuin Godzilla buat ngalahin Mechagodzilla. Awalnya di sini walaupun udah solo versus duo, Mechagodzilla itu tetap bisa ngalahin mereka berdua. Di tempat lain, Barney sama Josh itu nyiram komputer sistem Mechagodzilla dan ngebuat Mechagodzilla itu jadi korslet. Godzilla yang ngelihat itu langsung nyemburin nafas atomnya ke kapak Kong dan akhirnya ya Kong itu langsung nge-fatality Mechagodzilla dan ya udah, akhirnya Mechagodzilla itu jelas kalah. Habis itu Kong sama Godzilla itu damai lah dan mutusin buat ngakhirin pertarungan mereka kali ini. Habis itu Monarch itu nyiptain pos pengawasan di Hollow Earth, terus ngejadiin Hollow Earth itu sebagai rumahnya Kong. Dan ya udah, filmnya habis di sini dan bener-bener serak lah ya. Videonya juga panjang bener ini, bukan yang terpanjang tapi gara-gara ya serak lah ya, dan nafas saya juga lagi agak berat jadinya ya udah berat lah ya, dan haus bener ini juga, mau minum dulu jadi ya. Baik.
Jadi kemarin ada yang bilang katanya film Godzilla X Kong The New Empire itu sebuah mahakarya, bener-bener keren, bener-bener epic. Jadi saya nonton filmnya dan ya sama kayak di thumbnail video ini, saya akan bikin alur filmnya. Karena dari tadi udah banyak omong ya langsung aja lah ke alur filmnya. Film dimulai dengan ditunjukinya kondisi Kong yang sekarang ya di Hollow Earth. Dia ini sekarang lagi berburu, dan ngomong-ngomong ini kejadiannya 5 tahun setelah Godzilla dan Kong itu ngelawan Mecha Godzilla. Di sini Kong itu lagi dikejar tuh sama sekelompok anjing purba. Tapi karena Kong itu berotak senku, ini semua udah termasuk ke dalam rencana dia dalam berburu. Dia lari ke jebakan yang udah dibuat sebelumnya dan boom, runtuh semua tuh. Dan dia berhasil. Habis itu Kong langsung ngumpulin daging-daging yang udah dia dapat. Pulang, habis itu ya mandilah. Habis kerja gitu kan, enak bener, seger bener mandi. Waktu mau makan, Kong itu malah lagi sakit gigi, jadi ya males lah buat makan. Dan bener-bener gila sih kalau yang udah pernah ngerasain, lagi sakit gigi tapi lapar, tapi yang ada makanannya itu cuman daging yang alot. Itu bener-bener siksa dunia sih kalau bagi saya. Oke lanjut. Tiba-tiba ada suara auman yang benar-benar mengerikan dan Kong langsung OTW tuh ke sumber suaranya. Waktu udah nyampe, ternyata itu cuma seekor kodok purba ya. Kong juga di sini belum ketemu sama keluarganya, jadi ya kerasa kesepian karena Kong itu bukan introvert. Pindah ke Dr. Eileen. Dia itu sekarang lagi ngejelasin tentang Kong dan Godzilla. Di sini Godzilla yang udah jadi raja di permukaan itu sering ngebantu manusia buat ngelawan para titan yang so asik. Contohnya kayak titan yang ini nih, nggak tahu kenapa dia ini malah nyerang daerah perkotaan. Pindah ke pusat penelitian Monarch di Hollow Earth. Mereka itu sekarang lagi ngintip Kong. Sampai tiba-tiba tempat berburu Kong itu anjlok. Mungkin karena jebakan Kong ya. Dan ngebuka map dunia baru. Ditambah lagi itu ada fenomena aneh tuh sama radar seismik. Yang biasanya normal-normal aja, itu malah sekarang ngebentuk 3 simbol segitiga aneh. Orang ini namanya Jia. Jia yang sekarang itu lagi sekolah di Monarch High School. Dan akhir-akhir ini entah kenapa Jia itu sering dapat penerawangan aneh ya. Dia juga secara nggak sadar malah kegambar 3 simbol segitiga yang kayak ditemuin Dr. Eileen tadi. Di sini Jia juga lagi khawatir sama Kong karena ya udah 5 tahun gitu kan nggak ketemu sama Kong. Waktu udah nggak kerasa lagi di sana. Di rumah Dr. Eileen itu baru ngeh ternyata simbol yang digambar Jia itu sama persis kayak simbol yang dibentuk sama gelombang seismik. Balik lagi ke pos tadi. Di sana tiba-tiba pos itu diserang sama makhluk gak dikenal dan ya udah hancur rata sama tanah. Balik lagi ke Dr. Eileen, nggak kerasa udah pagi aja di sana. Dr. Eileen itu sekarang lagi OTW tuh ke rumah Barney. Dan ngomong-ngomong sekarang Barney itu udah jadi YouTuber konspirasi ya. Dr. Eileen itu minta bantuan Barney karena ya ilmuwan yang dia punya itu kerasa nggak bisa mecahin simbol 3 segitiga aneh ini. Lagi pada loyo aja gitu, capek mungkin ya. Barney yang dianggap pikirannya out of the box, di luar nalar, nggak kayak manusia, itu dianggap bisa tuh mecahin misteri ini. Barney setuju tapi ada syaratnya. Misalkan dia bisa mecahin misteri ini, dia itu wajib diajak ke Hollow Earth buat dijadiin konten ya. Karena siapa tahu viral gitu kan. Oke lanjut. Sekarang Godzilla itu lagi tidur dan tiba-tiba bangun tuh karena ngerasa Kong itu lagi OTW ke permukaan. Dan bener aja Kong itu malah muncul ke permukaan. Mereka yang ngeliat Kong itu pada bingung, apakah Kong itu mau war lagi sama Godzilla? Kenapa dia tiba-tiba muncul di permukaan? Tapi kalau war lagi itu nggak mungkin karena kayaknya Kong itu lagi loyo ya. Setelah dicari tahu ternyata Kong itu lagi sakit gigi. Di sini Travis langsung bertindak buat ngangkat gigi Kong dan berhasil. Dr. Eileen ngucapin terima kasih sama Trevor karena ya mau gantiin gigi Kong. Dia juga senang karena akhirnya bisa ketemu sama Kong. Balik ke Barney. Di sini dia itu udah mecahin simbolnya. Dia ngejelasin kalau pola simbol itu sama persis kayak simbol yang sebelum-sebelumnya. Dan simbol itu adalah simbol SOS. Habis itu Dr. Eileen langsung ngejelasin ke atasannya. Habis dijelasin, atasannya itu langsung nunjuk Dr. Eileen buat jadi pemimpin ekspedisi ke Hollow Earth. Dia itu diperintahkan untuk nyari sumber SOS di sana. Di sini dia itu maksa terus buat ikut ke Hollow Earth karena dia ngerasa kepanggil aja gitu karena lihat penerawangan dia. Akhirnya Dr. Eileen, Jia, Trevor sama si pilot ini panggil aja Ujang ya. Mereka itu siap-siap buat pergi ke Hollow Earth.
Tiba-tiba Barney itu datang buat nagih janjinya ke Dr. Eileen. Jadi akhirnya ya dia ikut juga. Bareng sama Kong, akhirnya tim itu pergi ke Hollow Earth. Setelah nyampe, mereka itu kagum sama keindahan Hollow Earth yang belum disentuh sama manusia. Manusia durjana yang cuma bisa ngerusak aja ya, perusak lah. Oke lanjut. Di tempat Godzilla ternyata dia itu lagi ada di Perancis. Niatnya mau lihat Menara Eiffel, tapi karena lagi capek, dia itu malah pergi ke tempat pembangkit nuklir. Dan ya nyerap lah energi yang ada di sana. Lanjut ke tim tadi, mereka akhirnya sampai ke pos yang diserang sama makhluk gak dikenal tadi. Posnya ya udah bener-bener rata sama tanah. Di sana mereka juga nemu jejak kayak tangan atau kaki si kera ya. Tangan sih kayaknya, tapi kayak kaki. Tapi pelakunya itu bukan Kong pastinya ya. Kong juga setelah sampai di Hollow Earth itu langsung pulang buat ngambil kampaknya. Di sini dia itu langsung pergi ke lorong penghubung dunia baru dan dunia lama. Karena dia ngerasa di dunia baru itu ada sesuatu ya. Abis turun dia itu ya langsung asing dengan tempatnya karena memang baru kesini gitu, wajar aja gitu kan. Habis itu setelah keliling cukup lama, akhirnya Kong itu ketemu tuh sama monyet kecil. Panggil aja Oten ya, karena dari awal sampai akhir film dia itu ada. Awalnya Oten itu dikira baik sama Kong, tapi waktu udah deket ternyata enggak. Oten ini langsung nyerang Kong dan tiba-tiba anak buah Oten juga muncul ya. Bukan anak buah sih, temen ya. Jadi Kong harus ngelawan mereka tuh. Awalnya Kong juga masih belum serius, dia masih baik lah sama mereka. Tapi karena si monyet semua ini malah nyerang terus, tolol bener, jadinya langsung dibantai lah sama Kong. Setelah menang, Kong itu nggak ngehabisin si Oten karena ya dia tanya-tanya dulu ya, nggak tahu gimana cara ngomongnya. Di sini terungkap ternyata masih banyak tuh spesies kayak Oten ini. Jadi Kong nyuruh Oten ini buat nganterin dia ke markasnya si Oten dan berangkatlah mereka. Balik lagi ke tim Dr. Eileen. Di sini dia itu ngelihat rekaman CCTV dan ngeliat kalau pos itu diserang dulu sama si jenis monyet. Dia yang lagi nyantai aja ngerasa sinyal SOS itu dari gunung yang ada di sana. Jadi mereka langsung berangkat tuh. Mereka langsung turun dan berkeliling tuh nyari sumber SOS itu. Trevor yang punya insting binatang langsung nyadar kalau di sana itu pasti ada sesuatu yang berbahaya. Ujang yang sok tahu, ngeyel dan gak percaya sama Trevor, tiba-tiba langsung dicaplok sama pohon karnivora. Mereka langsung panik tuh ngelihat hal itu, terutama Barney ya. Di sini dia yang paling panik, tapi langsung ditenangin dengan dipeluk sama Trevor dan berhasil. Balik lagi ke Godzilla. Dia yang lagi di Spanyol itu mau pergi tuh ke Laut Arktik. Dia mau buy-one sama Titan Tiamat. Tiamat ya namanya memang, bukan kiamat. Di sini Titan Tiamat itu terkenal sama radiasi mataharinya yang gak ngotak kekuatannya. Tapi kalau misalkan Godzilla itu menang, kekuatan Godzilla bisa berlipat ganda dan bisa berevolusi juga ya. Di lain tempat, tim Dr. Eileen itu nemu candi milik suku Iwi, sukunya si Jia ini nih. Candi ini itu dipakai suku Iwi buat nyembah Titan Mothra ya, sebagai apa sih, pelindung dan penyelamat. Jia itu nggak sengaja neket tombol dan hal itu membuat air mengalir ke suatu tempat. Dan setelah diikuti, mereka itu sampai ke kayak pembatas gitu ya, pembatas pelindung. Mereka langsung masuk tuh ke sana. Di tempat Kong, dia itu masih ngikutin si Oten ini nih. Di tengah jalan, si Oten ini ngajakin Kong buat mandi dulu karena ya mungkin udah berantem, jijik, naked gitu ya. Jadi ya mandilah mereka. Tapi ternyata itu cuma jebakan si Oten. Di danau itu ternyata ada Titan belut yang langsung nyerang Kong. Tapi di sini Kong menang lah karena ya udah OP aja dia. Dia akhirnya menang dan makan daging si belut ini. Walaupun si Oten ini udah jahat sama Kong, tapi Kong itu masih baik sama dia. Karena ya penunjuk jalan gitu kan, kalau dibunuh ya siapa lagi yang nunjukin jalannya. Di sini dia ngasih makan si Oten tuh biar nggak lemes. Dan kayaknya si Oten ini udah mulai percaya tuh sama si Kong. Balik lagi ke pasukan Monarch yang ada di permukaan. Mereka yang lagi ngawasin Godzilla itu udah sampai tuh ke sarang Tiamat. Tiba-tiba Godzilla itu datang dan langsung nyerang Titan Tiamat. Godzilla berhasil menang. Habis itu dia masuk tuh ke sarang si Tiamat ini. Di Hollow Earth, tim dari Dr. Eileen yang lagi ngikutin aliran air itu tiba-tiba ditangkap sama suku pedalaman. Mereka dibawa ke markas suku itu. Ternyata suku pedalaman ini adalah suku Iwi yang tinggal di Hollow Earth.
Markas suku Iwi ini punya portal ke permukaan juga, tapi ya nggak terlalu sering dipakai. Tiba-tiba muncul pemimpin suku Iwi. Dia ini nyuruh Jia buat naik ke samping dia. Dia tahu Jia ini anak yang diramalkan di suku Iwi. Karena hal itu ya tim Dr. Aileen dilepaskan. Ternyata yang ngirim sinyal SOS itu suku pedalaman ini. Di sisi Kong, dia itu masih ngikutin si Oten ini. Lanjut ke suku Iwi. Mereka ngejelasin ramalannya. Dulu Hollow Earth sama permukaan itu hidup berdampingan, hidup bareng. Para Titan sebagai penjaga alam, terus juga para monyet sebagai penjaga manusia. Tapi tiba-tiba bangsa Godzilla yang nggak tahu diri itu pengen jadi penguasa di dunia permukaan. Akhirnya pecah tuh perang antara Godzilla sama si monyet ini. Dan akhirnya perangnya itu dimenangin sama Godzilla. Karena udah kalah, monyet ini dikurung di Hollow Earth. Tapi dari semua monyet, itu ada satu monyet yang gak terima dan pengen nguasain permukaan juga. Namanya itu Scar King. Di tempat Kong, akhirnya itu dia sampai di markas Oten dan rame di sana sama spesiesnya. Ternyata Kong bukan satu-satunya. Di sana Kong itu ngelihat ada sistem perbudakan. Kong yang gak terima ngelihat itu langsung nolong para budak. Akhirnya Scar King muncul tuh gara-gara Kong itu jadi perusuh. Awalnya Kong itu diejek sama Scar King karena dia itu pakai gigi palsu, kayak udah tua aja ya. Dia juga ngebunuh orang tua si Oten ini karena ya bawa Kong ke markas dia. Kong yang marah itu langsung ngajak Baiwan Scar King. Awalnya Kong itu kalah, tapi akhirnya dia biasa ngimbangin Scar King dan ngalahin Scar King. Karena kalah Baiwan, Scar King itu langsung memanggil backingannya. Ternyata ujung cambuk Scar King itu kayak alat pengendali pikiran Titan purba, yaitu Simo. Simo ini salah satu Titan terkuat yang bisa nyemburin es ya. Simo langsung nyerang Kong dan Kong akhirnya kalah dan milih buat kabur karena kalau tetap di situ pasti mati. Di sini dia kabur juga dibantu sama Oten tuh. Balik lagi ke suku tadi. Mereka ngejelasin Simo adalah Titan paling tua di Hollow Earth. Dia juga yang nopang bumi dari zaman es sampai sekarang. Suku Iwi percaya di akhir zaman nanti, waktu Dajjal belum keluar kayaknya, akan ada satu anak yang bisa ngebangkitin Mothra sebagai pelindung suku Iwi. Dan anak itu ya Jia ini. Balik lagi ke Kong. Walaupun dia berhasil kabur, dia itu dikejar sama anak buah Scar King. Kong langsung bawa anak buah Scar King itu ke ladang jebakan yang dia punya dan dia berhasil sih. Si Oten ini juga ngebantu Kong karena ya dia itu udah percaya sama si Kong. Dan mereka berhasil tuh ngalahin squad Scar King rata semua. Di tempat Godzilla, dia itu lagi nyerap energi di sarang Tiamat. Di tempat Jia, mereka lagi pesta pora ya. Dr. Aileen juga seneng tuh karena akhirnya Jia itu udah ketemu sama keluarganya. Tiba-tiba Kong itu datang sama si Oten ini. Kong juga terluka parah jadi ya harus diobatin. Ternyata ada satu anak buah Scar King yang masih hidup. Dia yang ngelihat portal yang ada di sana itu langsung ngelaporin ke Scar King. Scar King langsung OTW tuh sama semua squadnya karena ya pengen ke permukaan aja gitu kan. Balik lagi ke Kong. Mereka yang ada di sana itu nggak bisa ngobatin Kong. Di tempat Godzilla abis nyerap energi di sarang Tiamat, dia itu langsung berevolusi dan berubah jadi warna pink ya. Di Hollow Earth, Trevor punya ide buat ngobatin Kong pakai alat dari Project Powerhouse. Project ini dibuat pasca pertarungan Kong dan Godzilla ngelawan Mecha Godzilla ya. Project ini dibuat buat ngasih buff ke para Titan. Kebetulan gitu ya, ini nggak sengaja loh, kebetulan salah satu prototipenya itu ada di pos yang tadi diserang. Trevor langsung ngambil alatnya tuh dan dikasih sama Kong. Kong yang udah dapet buff itu langsung seger lagi. Si Oten yang lagi keliling itu ngelapor ke Kong, katanya dia ngeliat squad Scar King itu udah deket. Kong yang sadar walaupun udah dapet buff nggak mungkin menang lawan squad Scar King itu langsung pergi tuh ke permukaan. Dia niatnya mau ngajak Godzilla buat gabung ke squadnya. Di tempat lain, Godzilla yang ngerasa Kong itu naik ke permukaan langsung OTW tuh ke tempat Kong. Di tempatnya Jia, dia itu lagi berusaha buat ngebangkitin Mothra dan berhasil gitu. Suku Iwi juga langsung pergi buat evakuasi karena mereka sadar tempat ini bakal jadi tempat peperangan. Di tempat lain, Godzilla itu akhirnya ketemu sama Kong dan langsung dihajar tuh Kong habis-habisan. Karena Kong di sini cuma teriak-teriak, Godzilla nggak paham tuh apa yang diomongin Kong. Kong juga berusaha buat ngasih kode ke Godzilla, tapi ya
Godzilla nggak paham dan tetap ngehajar Kong. Akhirnya Mothra itu datang dan ngebujuk Godzilla buat join squad punya Kong. Akhirnya ya karena udah dibujuk ayam, Godzilla mau aja tuh join ke squadnya Kong. Dan ya udah mereka bersatu tuh. Di Hollow Earth, suku Iwi itu ya lagi evakuasi pakai teknologi mereka, yaitu pakai piramida kristal ini nih. Ketika piramida ini ditabrakan, disatukan, maka gravitasi yang ada itu akan hilang. Tiba-tiba Scar King sama skuadnya itu sampai di sana dan langsung ngebukuin piramida itu. Trevor juga datang, dia ngebawa Titan terbang yang bisa ngeluarin listrik buat nyetrum skuad Scar King ya. Di sini Kong juga akhirnya datang sama Godzilla sama Mothra juga. Akhirnya pertarungan dua skuad itu pun terjadi. Tiba-tiba dua piramida tadi itu bertabrakan dan hancur gitu. Gara-gara itu ya gravitasi yang ada di sana tuh hilang semua. Karena itu warnya dilanjutin di udara. Mereka ya susah gitu kan, apalagi Kong yang biasa war di darat gitu kan. Godzilla enak biasa berenang. Scar King, Zemo, Kong sama Godzilla itu tiba-tiba kesedot tuh ke portal dunia permukaan. Akhirnya setelah sampai di permukaan, pertarungannya itu dilanjut di permukaan. Di sini pertarungannya benar-benar epic gitu. Susah gua dijelasin. Mending langsung tonton aja lah filmnya kalau mau lihat peperangannya. Di Hollow Earth, si Oten ini ngelihat kapak milik Kong dan langsung pergi OTW ke permukaan membawa kapak itu. Di permukaan, Godzilla itu berhasil melepas kristal pengendali pikiran Zemo ya. Di sini cambuk Scar King juga rusak. Kong yang ngelihat itu langsung nyoba buat ngambil kristalnya, tapi langsung dihalangin tuh sama Scar King. Untungnya tiba-tiba si Oten ini datang dan berhasil ngancurin kristal itu. Zemo akhirnya bebas. Godzilla yang lihat itu langsung nyuruh Zemo buat ngebukuin Scar King. Dan bener aja, waktu nggak ada backingan, Scar King itu ya cupu bener, loyo bener. Akhirnya setelah beku di fatality sama Kong, langsung mau cut gitu kan, langsung mati, nggak ada perlawanan lagi. Bener-bener nggak guna sih, cupu lah. Beraninya cuma bawa backingan. Oke lanjut. Di sini Godzilla yang ngelihat permukaan itu masih beku, langsung nembak awan es dan berhasil gitu. Dia ngembaliin kondisi kayak semula lagi. Balik lagi ke Hollow Earth. Ternyata Jia itu masih hidup. Di sini Jia minta buat tetap tinggal sama Dr. Eileen karena dia ngerasa rumah yang sebenarnya itu bareng sama Dr. Eileen, bukan di sini. Mothra juga ngebantu ngebenerin pembatas pelindung tadi dan ya berhasil. Di permukaan, Godzilla yang udah capek, energinya habis, dia itu balik nyantai lagi tuh, tidur lagi. Di Hollow Earth, Kong itu balik lagi ke tempat para monyet tadi. Dia bareng sama Zemo dan si Oten itu ngancurin sistem perbudakan di sana dan jadi pemimpin yang ada di sana. Dan ya udah, filmnya habis di sini. Kalau bagi saya pribadi, film ini ya lumayan gitu. Dari segi fight CGI-nya itu benar-benar luar biasa, sebuah mahakarya. Dibandingin dengan film sebelumnya, film ini ya the next level lah dari segi CGI. Tapi dari segi cerita itu kayak berkurang aja gitu. Apalagi kayak peran manusianya nggak kayak di film sebelumnya ya. Di film ini peran manusia itu cuman kayak pelengkap aja lah, cuman nunjukin ini warnya masih di bumi loh ya, belum keluar angkasa. Cuman kayak gitu aja gitu. Kayak kerasa kurang lah kalau dibandingin dengan film sebelumnya. Atau ini cuma perasaan saya. Tapi kalau misalkan kalian penggemar kayak CGI pengen lihat fight-nya aja, film ini bener-bener recommended sih. Tapi kalau yang ngelihat ceritanya, film ini ya kerasa agak kurang sih kalau bagi saya pribadi. Jadi ya udah sih ya cuy, terserah aja lah ya.